Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah jilid 1 masih tentang khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukhbaru bi dzarfi zamani anizzat. Dan tidak dikhobarkan dengan daraf zaman dari zat. Artinya nggak boleh muktadanya zat, khobarnya daraf zaman, karena tidak bisa dipahami. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan orang Zaidun al-yawma, bermula sidit itu sabit hari ini. Jadi sidit hari ini, kita nggak paham apa-apa dari ucapan tersebut, karena sidit orang, benda apapun selalu terkait dengan zaman dan tempat. Nah, jadi ini kalau Zaidun al-yawma bermula sidit itu pada hari ini, jadi nggak jelas, makanya nggak boleh nih al-yawma khobarnya, Zaidun mubtadanya. Wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani, hanya saja dikhobarkan dengannya daraf daman, hi kembali ke daraf daman. Hanya saja dikhobarkan dengannya daraf daman anil ma'ani, dari makna-makna, isim makna. Demikian itu seumpama as-saumul yauma. As-saumul yauma, bermula puasa itu sabit pada hari ini. Nah, ini bisa dipahami karena puasa itu enggak terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, enggak. Tapi dia pada hari-hari tertentu, maka ada faedahnya. As-saumul yauma, bermula puasa itu sabit pada hari ini, itu boleh. As-saumu mubtada di sini, mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Yauma dharaf daman mansub tanda nasab patah. Dharaf muta'allaq kepada mahdhuf pada maharafa, jadi khobar as-saumu. Takdirnya as-saumu sabitun al-yauma, bermula puasa itu sabit pada hari ini. Was-safaru ghadan, dan bermula musafir itu esok hari. Nah, ini juga boleh karena musafir tidak terjadi setiap saat. As-safaru mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, ghadan dharaf daman mansub tanda nasab patah. Muta'allaq kepada yang mahdhuf pada maharafa, jadi khobar mubtada. Was-safaru sabitun ghadan. Wa qauluhum al-lailatal hilalu muawwalun, dan bermula ucapan mereka orang Arab, apa kata mereka? Al-lailatal hilalu, pada malam ini hilal. Itu ditakwilkan, maksudnya begini, seolah-olah ini kelihatan al-lailah khabar muqaddam, al-hilalu mubtada muakhar, seolah-olah bermula hilal itu sabit pada hari ini. Ini nggak bisa dipahami, hilal ini zat, ini benda, anak bulan. Jadi nggak boleh zat jadi mubtada, khobarnya zaman sebagaimana di atas. Tidak boleh dikhobarkan dengan daraf daman dari zat. Adapun ucapan orang Arab yang seperti ini ditakwilkan. Ada mudhaf yang dibuang, asalnya ru'yatul hilalil lailah, bermula melihat hilal itu sabit pada malam ini. Artinya begini, al-lailata ru'yatul hilali, pada malam ini itu terlihat hilal. Asalnya ru'yatul hilalil lailah. Kemudian wa yajuzu ta'addudul khabari nahu Zaidun katibun syairun, dan bolehlah oleh berbilang-bilang khobar, maksudnya bolehlah oleh banyak khobar. Mubtadanya satu, khobarnya banyak, boleh. Karena khobar itu umpama naat, umpama sifat, kan satu benda bisa saja punya banyak sifat. Contoh, Zaidun katibun syairun, bermula sidit itu seorang yang menulis, itu seorang pensyair. Zaidun katibun syairun, bermula sidit itu seorang yang menulis, itu seorang yang pensyair. Jadi Zaidun mubtada, katibun khobar pertama marfu' tanda rafa' dhammah, syairun khobar kedua. Jadi nggak mungkin syairun ini kita naat kepada katibun.
Karena katibun sifat. Bagaimana sifat kita sifatkan kepada sifat? Sifatnya mesti kepada zat. Syairun kita sifat kepada Zaidun juga nggak boleh. Karena Zaidun ma'rifah, syairun nakirah. Nah, jadi makanya di sini dua khobar. Zaidun katibun syairun. Bermula sidid itu seorang penulis, itu seorang pensyair. Satu mubtada, khobarnya dua. Ini contoh yang lebih banyak lagi. Wa huwal ghafurul wadudu zul arsyil majidu fa'alul lima yurid. Dan bermula dianya Allah itu Al-Ghafur yang maha pengampun, itu Al-Wadud yang maha penyayang, Wadud maha pencinta, Dzul Arsy itu yang mempunyai aras, Al-Majidu itu yang agung, Fa'alun itu yang memperbuatkan ianya Allah, lima yurid bagi apa yang menghendaki ianya Allah. Jadi huwa mubtadanya, Al-Ghafur khobar pertama, Wadud khobar kedua, Dzul Arsy khobar ketiga, Al-Majid khobar keempat, Fa'alun khobar kelima. Jadi boleh satu mubtada, khobarnya banyak. Kemudian waqad yataqaddamu 'alal mubtada. Dan kadang-kadang terdahulu ianya khobar di atas mubtada. Pada dasarnya mubtada dulu baru khobar. Mubtada baru khobar. Nah, cuma kadang-kadang ada juga khobar itu terdahulu di atas mubtada. Enggak wajib, harus misalkan. Ini pada contoh harus. Oh, jawazan nih ada. Dan kadang-kadang terdahulu ianya khobar di atas mubtada, nisbah harus. Kadang-kadang boleh mendahulukan khobar daripada mubtada, enggak wajib. Contoh misalkan. Jadi harus ini maksudnya pada kondisi tertentu, karena kita pengen menyampaikan sesuatu, ada maksud tertentu, bolehlah mendahulukan khobar. Contoh fid dari Zaidun. Sabit di dalam rumah itu si Zaid. Nah, padahal ini kalau kita balik, Zaidun fid dari juga boleh. Bermula sidid itu di dalam rumah. Nah, cuma sekarang dibalik karena ada tujuan tertentu. Fid dari Zaidun, di dalam rumah itu ada si Zaid. Ini fid dari khobar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar. Boleh. Karena begini. Ini tujuannya untuk taksis. Kalau dibalik begini, fid dari Zaidun, di dalam rumah itu sidid. Ini maksudnya di dalam rumah cuma ada si Zaid. Enggak ada orang lain di dalam rumah. Karena ini fokusnya kepada fid dari. Tujuan untuk menjelaskan tentang isi rumah. Fid dari, di dalam rumah itu cuma ada si Zaid. Kalau kita balik Zaidun fid dari, itu menyatakan sidid di dalam rumah. Bermula sidid itu di dalam rumah. Bisa juga orang lain ada di dalam rumah. Tapi karena sedang dibahas sidid, nah didahulukan sidid. Zaidun fid dari, si Zaid itu di dalam rumah. Si Umar juga mungkin ada di dalam rumah. Tapi kalau fid dari Zaidun, di dalam rumah itu sidid, maksudnya di dalam rumah cuma ada si Zaid. Karena tujuan untuk taksis, karena sesuatu yang ditaksis selalu ditakhirkan. Nah, ini namanya harus mendahulukan khobar. Wa wujuban, dan kadang-kadang khobar mendahului mubtada wajib. Wajib mendahului khobar. Itu karena ada beberapa alasan. Contoh di sini aina Zaidun, di mana itu si Zaid. Jadi aina ini isim istifham dibina di atas fathah pada mahrafa khobar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar, marfu dan rafa' dhammah. Kenapa di sini wajib mendahulukan khobar? Karena aina ini isim istifham. Isim istifham itu namanya isim lahu sadrul kalam. Dia mesti bertempat di awal kalam, di awal ucapan, di awal pembicaraan. Enggak boleh kita balik Zaidun aina, bermula si Zaid itu di mana? Tapi yang boleh di mana itu si Zaid. Jadi Zaidun mubtada muakhar. Kenapa aina enggak boleh jadi mubtada? Karena ada yang ma'rifah ini, Zaidun ma'rifah. Jadi mubtada diutamakan yang ma'rifah dulu. Contoh lagi, wa innama indaka Zaidun, hanya saja di sisimu itu ada si Zaid. Hanya saja sabit di sisimu itu ada si Zaid. Ini juga contoh wajib mendahulukan khobar. Yang menjadi khobar di sini indaka. Jadi begini, inna huruf taukid atau huruf asar, ma namanya ma kaffah. Ketika inna
ketika ma terhubung dengan inna, menahan inna dari beramal. Ketika itu inna tidak lagi menasabkan isim, merafa'kan khabar. Sudah dicukupi oleh ma, makanya ma ini namanya ma kafa. Jadi inda dharaf makan, mansub tanda nasab fathah, mudhaf inda kaf isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jumlah dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf pada rafa', jadi khabar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar, mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Jadi di sini karena tujuannya untuk hasar, untuk menyatakan bahwa di depanmu itu cuma ada si Zaid. Nah, di ketika itu maka wajib mendahulukan khobar, mentakhirkan mubtada sebagaimana di atas tadi. Tujuannya hasar. Karena sesuatu yang dihasar itu selalu berada di posisi terakhir. Contoh kita mau menghasar fa'il misalkan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Cuma ulama yang takut kepada Allah. Nah, gitu cara mengartikannya. Karena hasarnya pada kalimat terakhir. Pada fa'il. Ini contoh yang dihasar mubtada. Berarti wajib mentakhirkan mubtada. Otomatis kalau mubtada wajib ditakhirkan, berarti khobar wajib didahulukan. Wa qauluhu ta'ala, dan itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, am ala qulubin akfaluha, atau sabit di atas hati-hati itu, akfaluha itu ada kuncinya hati, gemboknya hati. Ini maksudnya ketika pada mubtada ada satu dhamir yang kembali kepada khobar. Di mubtada ada satu dhamir yang kembali kepada khobar. Ketika itu wajib mendahulukan khobar supaya dhamir tetap kembali ke belakang. Kalau didahulukan mubtada, ketika itu dhamir akan kembali ke depan. Dhamir nggak boleh kembali ke depan. Jadi amru ataf di sini ala huruf jar, qulubin majrur dengan ala tanda jar kasrah, jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khabar muqaddam. Nah, di sini khabar muqaddam. Akfalu mubtada muakhar, mubtada marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf akfaluha sim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan akfalu. Akfalu jadi mubtada muakhar. Di sini wajib mentakhirkan akfalu. Wajib mentakhirkan mubtada, wajib mendahulukan khobar. Kenapa? Karena di mubtada ini ada dhamir ha yang kembali kepada qulub, kepada khobar. Adakah di atas hati itu kunci-kuncinya hati? Kalau kita balik, am akfaluha ala qulubin, ataukah bermula kunci-kuncinya itu sabit di atas hati, jadi dhamir ini jadi kembali ke depan. Enggak boleh dhamir kembali ke depan. Wa fid dari rajulun, ini contoh lagi wajib mendahulukan khobar. Wa fid dari rajulun, sabit di dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Karena yang menjadi mubtadanya nakirah. Yang menjadi mubtadanya nakirah, khobarnya jar majrur. Nakirah enggak boleh jadi mubtada kecuali ditakhirkan. Ini salah satu musawwiq di pembahasan sebelumnya. Jadi fid dari jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khobar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Jadi kesimpulannya pada dasarnya mubtada dulu baru khobar. Cuma kadang-kadang boleh juga mendahulukan mubtada, mendahulukan khobar dibanding mubtada kalau ada tujuan tertentu semacam taksis fid dari zaidun. Dan kadang-kadang wajib mendahulukan khobar bila yang menjadi khobar isim sadarah kalam, isim yang memang dia harus berada di awal kalam. Atau tujuan mungkin alasan lain yang menyebabkan wajib mendahulukan khobar ketika mubtada tujuannya mau dihasar, mau ditaksiskan. Karena sesuatu yang ditaksis, ditakhirkan. Kemudian atau pada mubtada ada satu dhamir yang kembali kepada khobar. Ketika itu wajib mendahulukan khobar supaya dhamir kembali ke belakang. Atau sebagai musawwiq yang jadi mubtada nakirah, khobarnya jar majrur. Ketika itu mubtada harus ditakhirkan. Wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari jawazan. Dan kadang-kadang dibuangkan akan tiap-tiap dari mubtada dan khabar jawazan nisbah harus. Nah, kadang-kadang mubtada dan khabar dua-duanya dibuang.
harus hukum membuangnya. Kenapa dibuang? Biasanya karena ada karinah. Ada apa namanya? Ada karinah, ada apa ya arti karinah bahasa Indonesia? Ada karinah-karinah, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa memang mubtada dan khobar di situ dibuang. Contoh misalkan begini. Ketika kita bertanya, Zaidun qaimun, apakah si Zaid itu berdiri? Orang bertanya kepada kita, Zaidun qaimun, apakah si Zaid itu berdiri? Au hal Zaidun zahibun ilal madrasah, adakah bermula si Zaid itu yang pergi ke sekolah? Kita jawab, na'am, iya. Maksudnya apa? Na'am Zaidun zahibun ilal madrasah. Benar si Zaid itu pergi ke sekolah. Nah, karena itu dipahami dari pertanyaan sebelumnya, makanya sesudah na'am itu ada mubtada dan khobar yang dibuang. Karena bisa dipahami. Contoh di sini, ini contoh yang dibuang mubtada dan khobar. Contoh yang saya sebutkan tadi itu mubtada dan khobar sekalian dibuang. Ini contoh dibuang khobar doang dan dibuang mubtada doang. Contoh, salamun qaumun munkarun. Salamun qaumun munkarun. Bermula keselamatan itu sabit di atas kamu. Bermula kamu itu kaum yang diingkari. Jadi musannif mentakdirkan begini, salamun mubtada, marfu' tanda rafa' dhammah. Dia nakirah. Kenapa boleh jadi mubtada? Oh, karena ini mengandung doa. Jadi enggak apa-apa. Alat musawiknya di sini doa. Bermula keselamatan itu sabit di atas kamu. Alaikum jar majrur khobar. Di sini dibuang dia, salamun doang. Jadi salamun mubtada, khobarnya dibuang. Kaumun munkarun. Kaumun munkarun. Bermula kamu itu kaum yang diingkari. Jadi kaumun khobar, marfu' tanda rafa' dhammah. Mubtadanya di mana? Mubtadanya dibuang, takdirnya antum. Adapun munkarun naik kepada kaumun. Salamun qaumun munkarun, bermula keselamatan itu sampai di atas kamu, dan bermula kamu itu kaum yang diingkari. Itu contoh harus. Wa yajibu hazful khabari ba'da laula nahu. Dan wajiblah oleh buang khobar sesudah laula. Ada beberapa tempat yang khobar wajib dibuang. Kenapa wajib dibuang? Karena ada satu kalimat yang bisa menunjuki bahwa memang di situ ada khobarnya. Yang pertama sesudah laula. Laula artinya huruf imtina. Dia imtina itu maksudnya terhalangi untuk ada sesuatu karena sesuatu yang lain. Contoh, laula antum lakunna mu'minin. Laula antum, jikalau tidaklah bermula kamu. Jikalau tidaklah bermula kamu itu yang maujud, lakunna niscaya adalah kami itu orang yang beriman. Jadi keberadaan kamu menghalangi untuk kami beriman. Itu maksud huruf imtina. Tertegah beriman karena ada kamu. Jadi bahasa kita di sini, jikalau bukan karena kamu. Maksudnya jikalau bukan karena kamu ada di sini. Jadi itu bisa dipahami. Nah, jadi laulah huruf imtina. Huruf ya tentunya dibina, enggak di i'rab. Antum dhamir munfasil dibina di atas sukun pada ma'rafa mubtada. Khobarnya mahdhuf, takdirnya maujudun. La lam ibtida untuk jawab laula. Kunna fi'il madhi nakisah bersama isimnya. Kun fi'il madhi nakisah. Nah, itu yang diidghamkan ke dalam kun itu. Dhamir pada maharafa jadi khobar kun, mukminin jadi isim kun, mukminin khobar kunna. Hukum khabar mansub dan nasab ya karena jamak mudzakkar yang salim. Nah ini, laula antum maujudun. Jikalau bukanlah bermula kamu itu yang maujud, niscaya adalah kami itu orang yang beriman. Jadi sesudah laula berarti khabarnya dibuang. Wa ba'dal qasamis sarih. Dan sesudah kasam sarih. Sesudah kasam sarih, sesudah sumpah yang jelas. Maksudnya sesudah lafaz-lafaz yang digunakan khusus untuk sumpah. Enggak pernah lafaz tersebut digunakan oleh orang Arab untuk bukan sumpah. Ketika itu khabarnya dibuang. Contoh, la'amruka innahum. La'amruka innahum. Sungguh bermula umurmu. Sungguh bermula umurmu.
itu sumpahku maksudnya. Innahum sesungguhnya mereka. Nah, jadi la amruka qasmi, sungguh bermula umurmu itu sumpahku. Bahasa kita begini, demi umurmu aku bersumpah. Walaupun sebenarnya nggak boleh bersumpah, kalau bersumpah syar'i kan nggak boleh. Demi umurmu, demi Allah. Ini biasa penggunaan bahasa orang Arab. Nah, kalau orang Arab biasa, demi ayah ibuku. Nah, la amru, jadi memang amru ini karena yang mengucapkan bahasa Arab kan nggak mesti orang Muslim. La amru, sungguh bermula umurmu itu sumpahku, innahum sesungguhnya mereka. Jadi lam ibtida, amru ini mubtada marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf amruka isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi mubtada, khobarnya mana? Khobarnya dibuang, takdirnya qasami. La amruka qasami, sungguh bermula umurmu itu sumpahku, sesungguhnya mereka begini dan begini. Jadi karena memang la amru lafadz yang khusus digunakan untuk sumpah, tidak pernah digunakan untuk yang lain, ini bisa dipahami bahwa ada kata sumpah yang dibuang. Jadi wajib buang khobar pertama sesudah laula, yang kedua sesudah kasam sarih. Yang ketiga ba'da wawil ma'iyah. Yang ketiga sesudah waw ma'a. Contohnya nahu kullu sani'in wa ma sana'a. Setiap kullu sani'in, bermula setiap orang yang membuat sesuatu bersama apa yang dia buat. Memang untuk mengartikannya kita kasih itu. Bukan berarti setiap lafadz yang ada itu harus menjadi khobar, enggak juga. Jadi arti mudahnya di sini kullu sani'in wa ma sana'a. Setiap orang yang membuat sesuatu itu pasti bersama apa yang dia buat. Nah, jadi di sini kullun mubtada, mudhaf kullu sani'an mudhaf ilaih. Wa ma'a. Ma isim mausul. Atau ma masdariyah di sini. Sana'a fi'il madhi tugasnya merafakkan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Jadi kullu sani'an wa sun'atuhu. Kullu sani'an wa sun'atuhu. Bermula setiap orang yang membuat sesuatu dan buatannya itu makrunani, itu menyertai keduanya. Kullu sani'in wa ma sana'a. E-nya lagi kan. Sesudah waw ma'a. Yang keempat wa qablal halillati la tasluhu an takuna khobaran. Dan yang keempat yang wajib buang khobar sebelum hal. Khobar itu jatuh sebelum hal allati yang tidak cocok ianya hal oleh bahwa yang tidak cocoklah oleh bahwa ada ianya hal itu khobar. Jadi ada khobar berada pada posisi sebelum satu kalimat yang menjadi hal, di mana kalimat yang menjadi hal tersebut enggak cocok untuk menjadi khobar. Contohnya, darbi zaidan qa'iman. Bermula pukulanku akan Sidid. Bermula pukulanku akan Sidid, hal keadaan Sidid itu yang berdiri. Jadi darbi masdar ini. Darbi mubtada marfu tanda rafa' dhammah muqaddarah karena berbimbang tempat dengan sebab dimudhafkan kepada ya mutakalim. Mudhaf darbi ya dhamir muttasil pada maharafa majrur kan. Jadi darbi mubtada, khabarnya mana? Bermula pukulanku akan Sidid. Jadi darbi dia masdar amal seperti amal fi'il tentunya, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Di sini fa'ilnya idhofah. Bermula pukulan olehku Zaidan akan si Zaid. Zaid maf'ulnya, maf'ul mansub tanda nasab patah. Khobarnya mana? Nah ini. Khobar jatuh sebelum hal. Sebelum qaiman di sini. Sebelum hal, di mana hal tersebut tidak cocok menjadi khobar. Di sini yang menjadi hal qaiman. Qaiman nggak bisa dijadikan khabar. Kenapa? Misalkan darbi zaidan qaimun. Bermula pukulanku akan Sidid itu berdiri.
Nggak boleh pukulan disandarkan kepada kaimun, karena kaimun itu, karena darbun itu makna itu enggak. Kalau kita bikin ad-darbu kaimun, bermula pukulan itu berdiri, kan nggak masuk akal. Bermula pukulan itu berdiri. Ini maknanya kaimun ini nggak bisa jadi khobar darbun. Nah, jadi cocoknya dia sebagai hal. Sebagai hal. Berarti karena dia ini cocoknya sebagai hal, nggak cocok sebagai khobar, di belakang dia ini ada kalimat yang dibuang yang menjadi khobar mubtada. Takdirnya apa? Idza kana qa'iman. Artinya, darbi Zaidan idza kana qa'iman. Bermula pukulanku akan si Zaid itu hasil ketika ada ianya si Zaid, hal keadaan si Zaid itu yang berdiri. Jadi qa'iman di sini hal kepada kana yang dibuang. Asalnya darbi Zaidan idza kana qa'iman. Jadi kana di sini bukan kana nakis, tapi kana tam yang ditakdirkan. Bermula pukulanku akan si Zaid itu hasil ia. Kapan hasil? Idza, ketika ada ianya si Zaid, hal keadaan si Zaid itu yang berdiri. Ya, rumit juga ini orang Arab. Udah selesai. Nanti kita baca lagi kita baca lagi mutam kawakib, kayaknya ini contoh kawakib lebih jelas penjelasan tentang khobar-khobar yang wajib dibuang. Kemana larinya? Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.